Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, beberapa hari lagi kita akan hadir di dalam suasana Idul Fitri, hari kegembiraan buat kita semuanya, hari di mana kita merayakan kemenangan setelah 1 bulan penuh kita berpuasa. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada baiknya kita menyimak sebuah kisah yang mengharukan tentang keteladanan keluarga Rasulullah SAW, yaitu keluarga Sayyidina Ali bin Abi Thalib karamallahu wajhah. Kisah ini bisa menjadi pelajaran penting, terlebih umat Islam akan merayakan Hari Raya Idul Fitri beberapa hari lagi ke depan. Keteladanan Ali bin Abi Thalib ini disaksikan 2 sahabat karibnya, yaitu Ibnu Rafi dan Abu al-Aswad ad-Du'ali. Keduanya pernah ikut berperang dalam perang Jamal bersama, dan beliau termasuk pembesar kelompok pendukung Ali sampai akhir hayatnya. Kisah ini juga termaktub pada 2 kitab sirah, Ashabun Nabi karya Syekh Mahmud al-Misri dan Syiar Alam An-Nubala karya Imam Az-Zahabi. Dikisahkan seusai salat asar, setelah seharian merasa sedih karena bulan Ramadan akan segera berakhir, Ali kemudian pulang dari masjid menuju rumahnya. Sampai di rumah, ia disambut sang istri tercinta Fatimah Zahra dengan pertanyaan penuh perhatian. "Kenapa engkau terlihat pucat, kekasihku?" Demikianlah sapa Sayyidah Fatimah. "Tak ada tanda-tanda keceriaan sedikit pun di wajahmu, padahal sebentar lagi kita akan menyambut hari kemenangan." Ali hanya terdiam lesu. Tak berapa lama kemudian ia meminta pertimbangan sang istri untuk mensedekahkan semua simpanan pangannya, makanannya kepada fakir miskin. Hampir sebulan kita mendapat pendidikan dari Ramadan bahwa lapar dan haus itu teramat pedih. Segala puji bagi Allah yang sering memberi hari kita dengan perut sering terisi. Begitu gumam Ali. Sore itu juga beberapa jam sebelum takbir berkumandang, Ali bin Abi Thalib terlihat sibuk mendorong gerobak yang terdiri dari 3 karung gandum dan 2 karung kurma hasil dari panen kebunnya. Ia berkeliling dari pojok kota dan perkampungan untuk membagi-bagikan gandum dan kurma itu kepada fakir miskin dan yatim piatu. Sementara istrinya Sayyidah Fatimah Zahra sambil menuntun 2 putranya Hasan dan Husain, cucu baginda Rasulullah SAW, nampak di tangannya memegang kantong plastik yang besar. Mereka sekeluarga kompak mendatangi kaum fakir miskin untuk disantuni. Begitu mereka berjalan sampai larut malam, tangannya membagi-bagikan santunan, bibirnya bertakbir kepada Allah. Esok harinya tiba saat Idul Fitri. Sayyidina Ali naik mimbar dan berkhutbah di Masjid Qiblatain. Potongan isi khutbah itu diantaranya tentang beberapa tanda-tanda orang yang mendapatkan derajat takwa dari puasanya yang sebulan penuh, yaitu mereka yang peka hati, peka nuraninya, sehingga menggerakkan tangannya untuk peduli kepada sesama, berbagi rezeki, berbagi kebahagiaan, berbagi senyuman yang hangat, sebab kita semua sudah merasakan bahwa lapar dan dahaga itu sesuatu yang berat. Begitulah Sayyidina Ali. Beliau tak akan pernah mengucapkan sebelum ia sendiri sudah melakukan dan memberikan keteladanan. Setelah salat Id selesai dan hari masih sangat pagi, sahabat beliau Ibnu Rafi dan Abu al-Aswad ad-Du'ali berkunjung dan bermaksud mengucapkan selamat Idul Fitri kepada keluarga Rasulullah SAW tersebut. Saat pintu terbuka, alangkah kagetnya. Mereka berdua sangat terkejut. Kedua hidung 2 karib ini mencium aroma tak sedap dari nampan yang berisi gandum dan roti kering yang sudah basi, dan disantapnya makanan yang tak layak konsumsi itu dengan lahapnya. Seketika itu Ibnu Rafi dan Al-Aswad ad-Du'ali berucap istighfar sambil berpelukan dan menangis, karena kedua dada sahabat ini terasa nyeri melihat pemandangan tersebut. Merasa tak kuat melihat pemandangan itu, mereka kemudian berpamitan sebelum berpelukan. Mereka pun menjauh dari pemandangan menggetarkan hati itu. Di sepanjang jalan mata Ibnu Rafi berlinang air mata.
perlahan butiran itu menetes di pipinya dan jatuh ke tanah seperti mengukir sebuah jejak kesedihan sampai ke kediamannya. Idul Fitri yang seharusnya penuh sukacita, tapi pagi itu mereka bersedih. Sementara Abu Al-Aswad Ad-Du'ali terus bertakbir di sepanjang jalan. Kecamuk dalam dadanya sangat kuat. Setengah lari ia pun bergegas menghadap Rasulullah SAW. Tiba di depan Rasulullah SAW, ia pun mengadu, "Ya Rasulullah, putra baginda, putri baginda, dan cucu baginda." Ujar Ad-Du'ali terbata-bata. "Tenangkan dirimu, ada apa wahai sahabatku?" Kata Rasulullah SAW menenangkan. "Segeralah ke rumah menantu dan putri baginda, ya Rasulullah. Saya khawatir cucu baginda Hasan dan Husain akan sakit." "Ada apa dengan cucuku dan keluargaku?" "Saya takut menceritakan itu sekarang. Lebih baik baginda menengoknya ke sana." Tak berpikir lama Rasulullah SAW pun segera menuju rumah putrinya. Tiba sampai di halaman rumah, tak ada apa-apa yang dikhawatirkan oleh Ad-Du'ali. Justru tawa bahagia mengisi percakapan antara Sayyidina Ali, Sayyidatuna Fatimah, dan kedua anaknya. Bahkan yang sedikit aneh, mata Ad-Du'ali sendiri menyaksikan ternyata keluarga itu masih menyimpan sedikit kurma yang layak dikonsumsi untuk menyambut tamu yang datang. Mata Rasulullah SAW pun sembab. Beliau terharu sebab ia sendiri melihat bekas-bekas makanan basi yang sudah disantap keluarga itu, dan bau basinya masih menyengat. Tak terbendung juga mutiara bening menghiasi wajah Rasulullah SAW dan bersih. "Ya Allah, Allahumma ishhad. Ya Allah, saksikanlah, saksikanlah." Demikian bibir Rasulullah SAW berbisik lembut. Sayyidatuna Fatimah tersadar kalau di luar pintu rumahnya ayahnya sedang berdiri tegak. Gandum basi yang dipegangnya terjatuh ke lantai. "Abah, kenapa engkau biarkan dirimu berdiri di situ tanpa memberitahu kami? Oh, relakah Abah menjadikan kami anak yang tak berbakti?" Berondong Fatimah spontan lalu mencium tangan ayahnya dan membawa ayahnya ke ruang tamu. "Kenapa Abah menangis? Kenapa pula sahabat Ad-Du'ali mengikuti di belakang Abah?" Rasulullah tak tahan mendengar pertanyaan itu. Setengah berlari ia memeluk putri kesayangannya sambil berujar, "Semoga kelak surga tempatmu, nak. Surga untuk." Mereka yang ada di situ lalu menjawab bersama-sama, "Allahumma amin." Air mata Rasulullah SAW tiba-tiba mengucur deras saat melihat sendiri dengan matanya akan kesederhanaan dan kebersahajaan putrinya bersama keluarganya. Di hari Idul Fitri, di saat semua orang berkumpul berbahagia dalam hidangan aneka macam kuliner, keluarga Rasulullah SAW cukup tersenyum bahagia dengan gandum dan sepotong roti basi yang baunya tercium tak sedap. Demikianlah dua sahabat Ali bin Abi Thalib, Ibnu Rafi, dan Ad-Du'ali atas keluarga Rasulullah SAW pada hari raya Idul Fitri. Sahabat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudah-mudahan kisah ini menjadi pencerahan, renungan untuk kita semuanya. Bagaimana kehidupan keluarga Rasulullah SAW di saat hari raya Idul Fitri, yang senantiasa lebih mengutamakan orang lain daripada kesenangan pribadi. Mudah-mudahan kita bisa meneladani keluarga Ali bin Abi Thalib dan Fatimah Zahra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.